Rekan RKN dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Jerry Sumampo dalam 3Q Update. Sudah bersama saya Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Jufri atau Muhammad Jufri. Ya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan Bung Jufri terkait dengan isu SARA, ujaran kebencian dan hoaks dalam pemilu atau pilkada. Yang pertama, sejauh pengalaman Anda, bagaimana fenomena atau dinamika tentang ujaran kebencian, isu SARA dan hoaks dalam pengalaman sebagai Bawaslu atau Ketua Bawaslu dalam Pilkada 2017 dan dalam Pemilu 2019 yang lalu? Ya, terima kasih Bung Jerry. Ya, memang menarik ya soal isu SARA, ujaran kebencian dan hoaks di ibu kota. Karena sejak saya menjadi pengawas pemilu, sejak tahun 2011-2012 pada Pilkada DKI Jakarta, ketika itu saya masih ad hoc ya Panwaslu, dan pilkada pada saat itu sudah mulai yang namanya isu-isu SARA yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mendukung atau menjatuhkan salah satu pasangan calon. Dan saya masih ingat pada saat itu ada tokoh agama ataukah tokoh di nasional yang mencoba untuk mengangkat isu-isu SARA itu pada saat dia melakukan ceramah di tempat ibadah. Dan itu sudah sudah viral banget di media sosial dan bahkan dilaporkan oleh salah satu tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Jadi yang namanya isu SARA di Jakarta itu sejak lama sudah terjadi, dan bahkan ketika itu menjadi isu nasional karena yang melakukan itu adalah tokoh nasional juga, ya, karena dia menyampaikan dan bahkan mengatakan bahwa Jakarta ini bisa saja menjadi Singapura, ya, kota Singapura yang penduduk Betawinya atau pribuminya hilang diganti dengan orang-orang non pribumi. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa salah satu calon kepala daerah itu bukan didukung orang-orang Muslim atau non Muslim kayak gitu. Itu sudah dilontarkan pada saat pilkada 2011-2012 ketika itu. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dengan dinamika pencalonan antara dua pasangan calon itu muncul lagi isu-isu itu. Ya, bahkan itu sampai pada puncaknya di level nasional karena ada yang namanya aksi 212 ketika itu. Dan itu menjadi viral di media sosial dan bahkan masyarakat diperbincangkan soal itu, bahwa ada pemaksaan untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan menggunakan isu-isu agama, gitu kan? Kalau mau agama ini maka mendukung pasangan ini kayak gitu. Nah, itu kemudian pada pemilu pilkada 2017 juga terjadi dan bahkan itu sudah sampai ke pengadilan kan? Kita tahu bahwa ada calon kepala daerah yang dilaporkan dengan menggunakan isu-isu agama yang mencoba untuk menggunakan label-label ataukah menganggap bahwa agama ini hanya mendukung ini dan bahkan menjelek-jelekkan salah satu kitab suci Al-Quran, bukan menjelekkan tapi menganggap itu bohong. Nah, itu kan menjadi perdebatan di nasional dan bahkan dilaporkan ke kepolisian. Tapi sebelum dilaporkan ke kepolisian ketika itu dilaporkan ke Bawaslu dulu. Namun karena ketika itu tahapan belum dimulai, maka Bawaslu tidak bisa memproses dan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai pidana umum. Dan itu berjalan. Kemudian pada pemilu tahun 2019 juga terjadi hal seperti itu, ya, dengan terjadinya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka isu-isu itu pun masih digelontarkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak mensolatkan jenazah apabila mendukung calon ini, ya, bahkan doa-doa gitu ya dijadikan sebagai alat politik, isu-isu agama dijadikan alat politik untuk mendukung salah satu pasangan calon. Iya, pertanyaan kedua, tadi kan dalam setiap
pemilu pilkada di DKI itu selalu terjadi dengan nuansa yang sedikit berbeda atau sama, gitu ya. Nah, kira-kira berapa banyak ya, atau kalau dibuat presentasi itu pelanggaran ya yang terkait dengan isu sara, ujaran kebencian dan hoax dengan pelanggaran-pelanggaran lain dalam pemilu itu kira-kira bagaimana komposisi presentasinya? Ya, memang kami di Bawaslu DKI Jakarta ya pada saat Pilkada 2017 dan pemilu tahun 2019 kemarin ya kami memang melakukan pemetaan kira-kira dari sekian banyak pelanggaran ada 303 dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu baik itu temuan maupun laporan yang memang terkait dengan isu sara dan ujaran kebencian dan hoaks itu peringkat kedua dari politik uang. Ya. Jadi politik uang yang pertama. Politik uang yang paling tinggi, kemudian disusul dengan urutan kedua paling tinggi itu adalah isu sara dan ujaran kebencian dan hoaks. Nah, selain itu baru penggunaan pelanggaran-pelanggaran yang lain tentang pelanggaran kampanye dan seterusnya. Nah, itu yang paling memang tinggi di Jakarta. Tinggi ya, tinggi. Nah, yang terakhir ini, Bung Jufri, kira-kira strategi Bawaslu ya untuk menangani pelanggaran yang terkait dengan isu sara, ujaran kebencian dan hoaks untuk mengantisipasi itu dalam pemilu 2024 ini kira-kira bagaimana itu strateginya? Ya, sebenarnya strategi yang kami lakukan ya sejak tahun 2012, pemilu 2014, pilkada 2017 sudah dilakukan ketika itu. Yang kami lakukan itu adalah bagaimana untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Nah, di Jakarta ini ada namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Nah, itu yang kita rangkum, kita bekerja sama untuk menggaungkan agar tidak menggunakan isu-isu agama dalam proses politik, gitu ya. Nah, kemudian tentang ujaran kebencian, bagaimana mengantisipasi untuk melakukan itu supaya ada efek jera, tidak lagi dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan isu-isu itu. Maka kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya di level cyber, untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang mencoba untuk melakukan itu, termasuk isu hoaks. Jadi pihak kepolisian dapat mendeteksi bahwa orang ini yang melakukan ujaran kebencian, kemudian melakukan isu-isu hoaks gitu ya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan FKUB untuk menggandeng itu, kemudian menggandeng untuk meredam yang namanya isu-isu sara. Kemudian untuk ujaran kebencian dan hoaks ini kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan jika terjadi. Tapi sebelumnya itu kami melakukan pencegahan dengan mengajak kepada perguruan tinggi. Ya, kami waktu Pilkada 2017 ada 25 perguruan tinggi kita ajak untuk bersama-sama mengkampanyekan agar tidak terjadi isu-isu sara, hoaks dan ujaran kebencian dalam proses pemilu yang lalu. Nah, untuk ke depan saya kira itu lebih ditingkatkan lagi untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, juga memperkuat kepada kerjasama dengan pihak kepolisian khususnya di cyber agar nantinya penindakan dilakukan oleh Bawaslu bersama kepolisian itu lebih ditingkatkan agar nantinya isu-isu itu lagi tidak digunakan pada pemilu-pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih Bung Jufri, rekan RKN dimanapun Anda berada. Demikianlah percakapan saya dengan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri dalam 3Q Update. Kalau ada komentar, saran, dan masukan terkait dengan wacana ini, silakan menuliskan dalam kolom yang sudah tersedia. Kita ketemu lagi dalam 3Q Update berikutnya. Terima kasih.